Hai, selamat pagi siswa-siswi kelas 8. Kembali lagi di kelas seni budaya. Jadi, untuk pagi ini kita akan beralih ke bab 2, yaitu menggambar ilustrasi. Nah, berikut Bu Guru sudah memberikan penjelasan tentang teori-teori dasar menggambar ilustrasi. Disimak ya videonya. Hai, selamat pagi siswa-siswi kelas 8 yang terkasih. Apa kabar kalian? Baik, semoga semua tetap dalam keadaan sehat ya. Oke, untuk pagi ini kita akan beralih ke bab kedua dari seni budaya, yaitu menggambar ilustrasi. Kalau minggu-minggu sebelumnya kita telah menggambar model alam, misalnya manusia, atau kita menggambar kemarin pemandangan, kita menggambar tumbuh-tumbuhan ataupun hewan, kini kita akan beralih ke menggambar ilustrasi. Baik, menggambar ilustrasi pada kesempatan kali ini dibagi menjadi 3, yaitu konsep dan prosedur menggambar ilustrasi, alat dan bahan menggambar ilustrasi, kemudian teknik menggambar ilustrasi. Sebenarnya memang hampir sama dengan menggambar model alam, hanya menggambar ilustrasi ini biasanya lebih ke bentuk-bentuk kartun, animasi, atau karikatur. Tapi tetap juga memperhatikan proporsi dan anatomi atau bentuk-bentuk dari objek yang kita gambar. Nah, di bab kedua ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian gambar ilustrasi, kemudian mengidentifikasi jenis objek gambar ilustrasi, mengidentifikasi karakter objek gambar ilustrasi, dan yang keempat, menggambar model sesuai karakter objek ilustrasi. Oke, kita akan mempelajari sedikit nih tentang sejarah seni ilustrasi di Indonesia. Ilustrasi berasal dari kata illustrate, yang artinya menjelaskan. Gambar ilustrasi merupakan karya seni rupa 2 dimensi yang bertujuan memperjelas sebuah cerita. Jadi, kemarin kita juga sudah mempelajari perbedaan 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi, kalau 2 dimensi itu dia hanya bisa dilihat dari tampak depan atau belakang. Jadi, dari atas atau bawah kita tidak bisa melihatnya. Tapi kalau 3 dimensi, dari atas, bawah, tengah, kanan, kiri, belakang, samping, dari segala arah kita bisa melihatnya. Seperti itu. Itu perbedaan karya seni rupa yang 2 dimensi dan 3 dimensi. Selanjutnya, seni rupa di Indonesia sudah dikenal sejak lama. Contoh membuktikannya adalah adanya wayang kulit dan wayang golek. Jadi wayang itu adalah contoh dari ilustrasi. Jadi biasanya kisah wayang itu adalah kisah-kisah manusia, mungkin kisah para petani atau para raja-raja. Nah, itu kemudian dibuat dalam bentuk wayang. Jadi wayang itu biasanya kan dari kulit sapi. Jadi kulit sapinya dibentuk menyerupai gambar rajanya, kemudian ada raja satu, ada raja dua, dan itu kemudian dimainkan perannya oleh dalang, seperti itu. Jadi itu adalah seni ilustrasi. Contohnya ada dalam pagelaran wayang. Ilustrator, nah ilustrator ini adalah orang yang menggambar seni ilustrasi. Kita menyebutnya ilustrator. Yang terkenal di Indonesia adalah Ardi Soma, Abdul Salam, Kasidi, dan juga Nasrun. Jadi mereka itu adalah tokoh-tokoh seniman ilustrasi yang ada di Indonesia. Dan kalau dari Belanda ada juga namanya J. van der Heyden, Johan Sluiters, dan Susan Beynon. Seperti itu. Jadi anak-anak, kita di sekolah itu juga bukan hanya mempelajari matematika, bahasa, agama, PPKN, dan sebagainya, tapi kita juga mempelajari nilai-nilai seni. Jadi supaya otak kanan kiri kita itu berjalan seimbang. Jadi sudah belajar tentang IPA, tentang nilai-nilai yang pasti, dan sekarang kita harus untuk
menyeimbangkan otak dan pikiran kita dengan mencari hal-hal yang berbau seni. Karena seni juga bisa memacu otak kita agar lebih rileks, agar lebih tenang, seperti itu. Oke. Lanjut, konsep dan prosedur menggambar ilustrasi. Nah, di sini ada pengertiannya. Ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Tujuan dari gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Fungsinya menghidupkan sebuah cerita, dan gambar ilustrasi yang baik yaitu gambar yang bisa membantu dan merangsang pikiran pembaca untuk berimajinasi tentang cerita tersebut. Jadi misalnya kita mempunyai tema gambar ilustrasi tentang corona. Misalnya, sekarang kan tentang corona nih. Jadi kalian harus menggambar itu virus corona berwarna hijau ataupun merah, kemudian dia punya kayak tentakel-tentakelnya gitu kan. Kemudian dia misalnya bisa kalian beri mata, kalian beri gigi, kemudian dia senyum-senyum yang sangat-sangat ganas, hendak ingin hendak ingin melanda manusia, seperti itu. Jadi itu gambar-gambar ilustrasi yang bisa kalian buat sehingga sehingga pembaca itu bisa berimajinasi lebih, wow ternyata virus corona ini gambarnya mengerikan dan ternyata memang sangat-sangat berbahaya virus ini. Jadi memang kita harus betul-betul menjaga diri baik-baik dari virus ini. Jadi itu semua membuat para pembaca berimajinasi lebih akan karya yang kalian buat. Seperti itu. Kemudian objeknya itu bisa manusia, hewan, benda, atau tumbuhan. Jenis gambar ilustrasi itu ada kartun, karikatur, ada komik, ada ilustrasi karya sastra, dan juga ada vignette. Nah, ini adalah bentuk-bentuk gambar objek ilustrasi. Nah, jadi ilustrasi itu sebenarnya memang bentuk-bentuknya itu kayak gambar-gambar animasi kartun, seperti itu, karikatur, itu bisa. Ini kan, ini gambar manusia. Nah, tapi harus jelas, manusia itu punya rambut, punya tangan, mata, punya alis, punya hidung, kaki, tangan, dan segalanya. Anatomi tubuhnya harus lengkap, walaupun kita menggambarnya dalam bentuk kartun atau karikatur. Tapi anatominya harus tetap jelas. Nah itu, perhatikan karakter dan anatomi, agar wajah tidak terkesan kaku. Ya. Senyum simpulnya di mulutnya bisa kita buat, rambutnya bisa bentuknya gelombang, keriting atau lurus, bisa. Kemudian hewan. Nah, hewan ini juga perhatikan proporsi dan anatominya karena hewan itu berbeda-beda. Ada hewan yang di darat, ada hewan yang di laut ataupun udara. Jadi jangan sampai kita menggambar kuda kakinya kan 4 kuda, tapi kita menggambarnya hanya 3 kakinya, kan itu nggak proporsional. Tumbuhan juga sama, jadi lebih detail, ada tangkainya, ada daunnya, ada akarnya, ada kelopaknya kalau bunga, seperti itu. Jadi menggambar objek ilustrasi itu juga harus detail, memperhatikan proporsi dan anatominya atau bentuk-bentuknya. Alat bahannya ini ada teknik kering, teknik basah seperti biasa. Kemudian, nah proses menggambarnya ini pertama, tentukan dulu temanya, tema cerita. Misalnya kita mau mengambil tema cerita tentang corona. Nah, kita buat cerita tentang corona. Setelah itu kita buat gambar tentang virus corona. Itu misalnya anak-anak disuruh tuh buat poster nih tentang corona supaya siswa-siswa itu menjauhi perkumpulan tempat-tempat ramai, kemudian keluar menggunakan masker dan menjalankan protokol kesehatan. Itu kalian buat temanya tentang mencegah penyebaran virus corona. Itu temanya, kemudian kalian buat gambar-gambarnya yang menarik tentang virus corona supaya para pembaca itu sadar tentang bahaya virus corona dan bisa melakukan upaya pencegahan dari terjangkit virus corona. Kemudian jenis gambarnya sudah.
Nah, kemudian menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan pada objek gambar. Jadi misalnya nanti kalau misalnya mau gambar virus, ya digambar, cari contohnya di internet banyak, di buku-buku, koran-koran, majalah-majalah banyak contohnya. Jadi bisa disesuaikan. Warna-warnanya disesuaikan juga. Kemudian nanti kalau ada tulisan-tulisan, tulisannya jangan sampai kecil, nggak terbaca. Nanti kalau tidak terbaca, pembaca juga tidak bisa menangkap apa yang kita gambar di situ. Selanjutnya menggambar sketsa global yang disesuaikan dengan cerita atau narasi. Jadi kita buat dulu sketsanya seperti itu kan. Kemudian memberikan arsiran atau warnanya. Jadi sesuai dengan gambar. Oke, terima kasih. Itu saja penjelasan tentang menggambar karya seni ilustrasi. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan selanjutnya dan jangan lupa mengerjakan tugas. Oke, sampai jumpa. Oke, baik. Terima kasih banyak atas perhatian yang telah kalian berikan dalam pelajaran seni budaya kali ini. Itu dulu teori-teori tentang seni ilustrasi. Sampai berjumpa di pertemuan dan video pembelajaran selanjutnya.